Oke, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Sebuah audit teknis, tapi subjek kita bukan laporan keuangan. Subjek kita adalah serangkaian tulisan blog yang muncul di saat negara sedang genting. Tugas kita di sini adalah membedah metodologi intelijen yang mungkin tersembunyi di balik setiap katanya. Nah, ini pertanyaan utamanya. Apakah yang sedang kita lihat ini sekadar unek-unek pribadi seseorang di internet? Atau sebuah instrumen perang informasi yang dirancang dengan sangat presisi? Inilah inti dari analisis kita kali ini. Jadi, subjek audit kita adalah sebuah blog anonim, Intelijen Indonesia, yang ditulis oleh sosok misterius bernama Senopati Wirang. Tiba-tiba, di tengah panasnya penyelidikan resmi atas kematian aktivis Munir, blog ini muncul. Bukan sekedar muncul, tapi menawarkan narasi kandungan yang secara aktif mencoba menggunakan opini publik. Penting banget nih buat dicatat dari awal. Tujuan kita bukan buat jadi hakim dan menentukan siapa yang benar atau salah dalam kasus Munir. Bukan itu. Fokus kita murni teknis. Kita akan bedah bagaimana Wirang berkomunikasi, taktik apa yang dia pakai, dan jejak-jejak manual intelijen apa yang bisa kita lacak dari gaya tulisannya. Oke, sekarang mari kita petakan medan perangnya. Anggap saja ini pertarungan informasi, semacam duel logika antara dua narasi yang saling bertabrakan. Di satu sudut, ada narasi resmi dari tim pencari fakta untuk BPK. Di sudut lain, ada kontra narasi yang dibangun dengan rapi oleh Senopati Wirang. Nah, coba lihat deh kontrasnya di sini. Di sisi kiri, TTF membangun argumen yang rumit, menunjuk adanya keterlibatan institusional. Tapi di sisi kanan, Wirang membongkar total logika itu. Dia bilang ini cuma permainan besar. Bukti-bukti kunci diremehkan jadi desas-desus. Dan yang paling penting, dia menggeser targetnya dari institusi ke yang namanya elemen sempalan. Ini benar-benar kayak langkah-langkah dari buku manual perang narasi. Sekarang kita masuk ke temuan audit pertama. Di sini kita melihat sebuah strategi yang sangat agresif. Ini bukan sekedar bertahan loh, ini adalah serangan balik untuk mengendalikan kerusakan reputasi. Ini adalah damage control yang dilancarkan sebagai sebuah manuver ofensif. Coba kita perhatikan metodologinya, langkah demi langkah. Pertama, dia serang kredibilitas lawannya, menuduh TPF dan para aktivis punya agenda sendiri. Kedua, dia serang pembawa pesannya, media dibilang bias dan menyebar, kutipannya kotoran sapi. Tiga, dia geser arenanya, dari kasus hukum jadi urusan politik pemilu. Dan puncaknya, dia tanam keraguan dari akarnya. Dia bilang kalau semua awal dari isu bisnis yang disebar oknum. Nah, kutipan ini contoh sempurna taktiknya. Wirang nggak cuma mengkritik, dia memberi label. Dia menciptakan sebuah citra elit aristokrat aktivis, sekelompok orang yang katanya tidak jauh dari rakyat, idealismenya luntur jadi kepentingan pribadi. Ini adalah taktik psikologis yang sangat efektif untuk memisahkan para aktivis dari simpati publik. Oke, kita lanjut ke temuan kedua, dan ini adalah jantung dari strategi pertahanannya. Namanya plausible deniability, atau kemampuan untuk menyangkal secara masuk akal. Tujuannya apa? Membangun semacam firewall informasi untuk melindungi para pimpinan dari tanggung jawab komando. Untuk ngerti ini, kita harus tahu dulu satu konsep dasar intelijen, kompartementasi. Bayangin aja kayak sekat-sekat kedap air di kapal selam. Operasi dan informasi itu disegel dalam sel-sel terpisah yang nggak saling berhubungan. Tujuannya, kalau satu sel ketahuan, kebocoran berhenti di situ. Rantai informasinya putus, jadi jejaknya nggak perlu sampai ke jejak. Nah, Wirang memakai doktrin ini secara terbuka sebagai argumennya. Dia bilang, hey, karena sistem kerja kita itu bersekat-sekat, secara logis, pimpinan puncak seperti Hendro Priyono atau Coach Prem itu nggak mungkin tahu apa yang dikerjakan operator di level bawah. Ini adalah argumen teknis untuk memutus mata rantai komando. Terus, untuk memperkuat argumen tadi, dia lempar satu teori lagi, elemen sempalan. Ini adalah narasi soal adanya oknum, agen, atau sel liar yang bertindak atas kemauan sendiri. Mereka mungkin pakai fasilitas dan metode institusi, tapi tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan atas perintah resmi. Dan disinilah letak kecerdikan strateginya. Dengan teori elemen sempalan, Wirang bisa ngaku, oke, mungkin memang ada personel intelijen yang terlibat, tapi di saat yang sama, dia bisa bilang, tapi itu bukan atas nama institusi BIN loh, itu murni ulah oknum. Dia seperti mengakui ada api, tapi tanpa menyalahkan pemilik rumahnya.
Tapi, tiba-tiba Wirang melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia bikin pengakuan yang mengejutkan. Institusi intelijen sudah kehilangan penghormatan dan bahkan mungkin perlu dibubarkan. Kelihatannya seperti blunder kan? Tapi jangan salah, ini taktik yang sangat canggih. Justru dengan mengakui ada borok serius di dalam, pembelaannya terhadap pimpinan, dan teori elemen simpalannya, jadi terdengar jauh lebih bisa dipercaya oleh publik. Sekarang kita sampai di bagian akhir audit ini, penilaian strategis. Mari kita coba baca yang tersirat. Apa jangan-jangan ada pesan lain di balik semua ini? Pesan yang bukan untuk kita, tapi untuk kalangan mereka sendiri, sesama insan intelijen. Coba kita fokus ke satu frasa kunci dari tulisannya yang paling emosional. Dia nggak bilang institusi lagi ada masalah, oh enggak. Dia pakai metafora yang sangat spesifik, rosok dalam perubahan lumpur Alpedana. Dalam analisis kontra Indonesia, pilihan kata seperti ini bukan kebetulan. Jadi, apa arti teknis dari metafora itu? Ini adalah pesan yang dikodekan. Kubangan lentur orde baru bisa diartikan sebagai dosa-dosa masa lalu institusi. Terperosok artinya dikorbankan atau terjebak. Jadi kalau kita terjemahkan, pesannya jadi begini. Kita, para agen di lapangan, sekarang sedang dijadikan korban untuk membayar dosa-dosa institusi dari era sebelumnya. Ini bukan lagi curhatan, ini adalah sinyal bahaya internal. Jadi, seluruh audit ini membawa kita pada dua hipotesis besar. Kemungkinan pertama, tulisan Wirang ini murni sebuah operasi pembelaan korps, sebuah firewall informasi yang canggih untuk melindungi institusi dan pimpinannya. Atau kemungkinan kedua, semua pengakuan mengejutkannya soal sel liar, soal institusi yang harus dibubarkan, justru adalah sebuah sinyal, sebuah petunjuk tersembunyi tentang kebenaran yang jauh lebih kelam yang nggak bisa dia sampaikan secara terang-terangan. Pada akhirnya, pertanyaan inilah yang tersisa dari analisis kita. Siapa sebenarnya Senopati Wirang? Apakah dia seorang pembela yang setia, yang membangun benteng pertahanan terakhir untuk korpsnya? Ataukah dia seorang pembisik yang menggunakan tulisannya sebagai satu-satunya cara untuk mengirim sinyal SOS dari dalam bayangan?